Pak Ustaz, saya mau bertanya Pak Ustaz, apakah Allah akan memaafkan orang yang sudah melakukan dosa besar seperti berzina atau maksiat terlalu banyak? Bahkan saya pernah menggugurkan kandungan di luar nikah. Apakah dosa seperti dimaafkan oleh Allah? Apakah masih ada tempat surga ini untuk perempuan seperti ini? Sementara perempuan ini sudah niat untuk perbaiki dirinya, untuk mohon ampunan kepada Allah dan janji tidak akan mengulanginya. Tolong jawab ya Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah mendatangkan nama-nama Allah dalam Al-Qur'an dengan Ghafir. Ya, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Kemudian Allah mengatakan Ghaffar, innahu kana ghaffara. Di antaranya Ghafur, wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurul wadud. Allah mendatangkan nama-nama dengan sifat mubalaghah yang menunjukkan luasnya ampunan Allah, baik Ghaffar maupun Ghafur ataupun Ghafir. Ini maksudnya dengan tiga nama ini, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, dengan berbagai macam model apapun. Dosa itu bisa tiga kemungkinan. Satu tapi besar sekali. Yang kedua, berulang-ulang. Yang ketiga, berbagai macam model dosa. Seorang jika melakukan dosa sebesar apapun atau sebanyak apapun atau berbagai macam model, tapi kalau dia kembali kepada Allah, mudah bagi Allah untuk mengampuni. Jangankan dosa zina, yang lebih daripada itu Allah Maha mengampuni. Lihatlah bagaimana para penyihir Fir'aun yang mereka bertahun-tahun mencari nafkah sebagai penyihir, sebagai ahlu syirik. Tetapi tatkala mereka beriman, tidak sampai sehari, tidak sampai satu siang. Kemudian mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ulqiyas saharatu sujada. Mereka pun sujud, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka yang cuma sebentar itu menghilangkan seluruh dosa-dosa mereka. Oleh karenanya, Fir'aun yang begitu kejam mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah mengirim Nabi Musa, bukan cuma Nabi Musa, disertai dengan Harun, dua nabi, untuk mendakwahinya. Kata Allah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia sadar, semoga dia takut. Artinya apa? Seandainya Fir'aun yang telah menyiksa Bani Israel, yang telah membunuh manusia begitu banyak, yang mengaku sebagai Tuhan, kalau dia bertobat, diterima atau tidak? Diterima. Bagaimana dengan seorang yang berzina? Ya. Oleh karena jika wanita berzina, dan dia sudah bertobat kepada Allah, dia tangisi dosa-dosanya, memenuhi syarat tobat. Yang pertama, dia meninggalkan perbuatan tersebut, al-iqla' anidz dzam. Yang kedua, dia an-nadam, dia menyesali. Dan yang ketiga, al-azam ala adamil audah, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi, maka niscaya tobatnya diterima. Hendaknya dia tutup aibnya, jangan ceritakan kepada siapapun. Tidak boleh dia ceritakan kepada siapapun. Kalau telah menutup aibnya, tidak boleh dia buka aibnya. Dosa-dosa yang dilakukan, menggugurkan dan yang lainnya, dia kembali kepada Allah. Maka perbanyak amal soleh. Mumpung Allah masih kasih kesempatan untuk sadar. Perbanyak sholat malam, perbanyak berbakti kepada orang tua. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang tenggelam, israf berlebih-lebihan dalam melakukan dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Dan jika orang sudah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, bisa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama-nama Allah yang indah yang digandengkan adalah wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Maha mengampuni dan Maha mencintai. Sebagian ulama mengatakan ini bantahan terhadap orang yang menyangka jika seorang sudah bermaksiat dia tidak akan dicintai oleh Allah lagi. Tidak benar. Jika seorang sudah bermaksiat kemudian dia kembali kepada Allah, dia sadar bertobat, maka dia bisa kembali meraih cinta Allah Subhanahu wa taala karena Allah menggandengkan sifat Ghafur, nama Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Dalam surat Al-Buruj kata Allah, wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah yang Maha Pengampun dan Maha Mencintai.